Masih di iNews Malam, pemirsa, sebuah gudang penyimpanan ban di Kota Bekasi, Jawa Barat terbakar pada Senin sore tadi. Kuatnya hembusan angin menyulitkan petugas memadamkan api. Kobaran api yang cukup besar disertai asap tebal membumbung tinggi dari lantai 3 sebuah gudang ban di Jalan Sultan Agung, Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat. Kebakaran membuat warga setempat panik karena khawatir merambat ke permukiman mereka. Kebakaran diduga dipicu akibat percikan api saat karyawan sedang melakukan pengelasan di lantai 3 bangunan. Petugas menerjunkan 10 mobil pemadam. Kencangnya angin membuat petugas kesulitan memadamkan api. Polisi menyelidiki penyebab kebakaran di gudang ban ini. Ya pemirsa, baru saja bebas menjalani hukuman kasus suap dan gratifikasi. Mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nur Hadi Abdurrahman kembali ditangkap KPK. Penangkapan kali ini diduga untuk kasus dugaan tindak pidana pencucian uang. Untuk kedua kalinya mantan Sekretaris MA Nur Hadi Abdurrahman ditangkap KPK atas dugaan tindakan pidana pencucian uang. Nur Hadi ditangkap tim penyidik KPK di Lapas Sukamiskin, Bandung, Minggu dini hari. Sebelumnya Nur Hadi pernah mendekam selama 6 tahun di Lapas Sukamiskin, Bandung terkait kasus suap dan gratifikasi. Baru saja bebas, ia kembali harus mendekam di lapas yang sama. KPK melakukan penangkapan dan kemudian dilakukan penahanan kepada saudara NHD ya di Lapas Sukamiskin. Penangkapan dan penahanan tersebut terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang ya di lingkungan MA. Itu kapan? Itu pada Minggu dini hari. Tadi malam berarti ya? Kemarin. Ya, kita ke informasi lain pemirsa. Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong mengaku perintah impor gula datang dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo demi meredam gejolak harga pangan. Hal itu diungkapkan Tom Lembong saat dihadirkan sebagai saksi mahkota kasus dugaan korupsi impor gula dengan terdakwa mantan Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Charles Sitorus. Ya, sidang lanjutan kasus dugaan korupsi impor gula dengan terdakwa mantan Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia atau PT PPI Charles Sitorus sore tadi kembali digelar di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat. Dalam sidang tersebut, mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong dihadirkan sebagai saksi mahkota. Tom Lembong awalnya mengaku hanya melanjutkan kebijakan Mendak periode 2014-2015 Rahmat Gobel terkait penugasan impor gula ke PT PPI di depan majelis hakim. Tom mengatakan perpanjangan penugasan ke PT PPI itu dilakukan untuk menjaga stabilitas harga gula. Dia mengklaim perpanjangan itu juga sebagai tindak lanjut hasil diskusi rapat koordinasi tingkat kementerian. Akhirnya menceritakan jika Presiden saat itu yakni Joko Widodo pernah memerintahkan impor gula. Perintah tersebut disampaikan langsung Jokowi saat bertemu Tom Lembong di sidang kabinet. Saudara langsung mendapat perintah dari Presiden? Dalam bentuk apa? Lisan atau tertulis? Dalam sidang kabinet. Sidang kabinet. Maupun langsung dalam pertemuan saya dengan Presiden bilateral di istana biasanya. Berkaitan juga di Istana Bogor. Dan juga melalui atasan langsung saya yaitu Menko Perekonomian. Presiden itu di Menko ya. Inti dari perintah tersebut yang bisa saudara pahami apa? Kami harus mengambil semua tindakan yang tentunya sesuai peraturan dan kewenangan
informasi selanjutnya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto kembali mengingatkan para menteri Kabinet Merah Putih untuk bekerja cepat demi kepentingan rakyat. Prabowo pun mengancam akan meninggalkan menterinya yang bekerja lamban. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih kepada jajarannya yang telah bekerja cepat merealisasikan program pemerintah. Namun Presiden mengancam mereka yang tidak mampu mengikuti ritme kerja akan ditinggalkan di pinggir jalan. Hal ini disampaikan Prabowo saat meresmikan peletakan batu pertama pembangunan proyek ekosistem industri baterai kendaraan listrik terintegrasi di Karawang, Jawa Barat. Kita mau bergerak cepat, rakyat menuntut, mengharapkan kemajuan cepat. Saya terima kasih tim saya, kabinet saya, semuanya kerja dengan baik, kerja dengan cepat. Yang tidak bisa ikut cepat, kita tinggalkan di pinggir jalan saja. Bukan sekali ini Prabowo memperingatkan para menteri dan jajarannya untuk bekerja dengan benar dan jujur. Pada peringatan Hari Lahir Pancasila 2 Juni lalu, ia juga mengingatkan pejabat yang tak mampu melaksanakan tugas untuk mundur saja. Mereka-mereka yang tidak setia kepada negara akan kita singkirkan dengan tidak ragu-ragu, tanpa memandang bulu, tanpa melihat keluarga siapa, partai mana, suku mana yang tidak setia kepada negara, yang melanggar undang-undang, yang melanggar undang dasar, akan kita tindak. Semua penyelewengan, semua kebocoran harus berhenti. Semua pejabat yang tidak mampu melaksanakan tugas lebih baik mundur. Peringatan ini sempat diduga menjadi sinyal Prabowo untuk merombak kabinetnya. Namun saat dikonfirmasi pada 12 Juni lalu, Prabowo menyebut tidak berencana merombak jajaran menteri. Saya sekarang sampai saat ini, saya menilai bahwa menteri-menteri saya bekerja dengan baik. Terus terang aja, bahwa di sana sini ada kritik itu baik dan itu biasa. Dalam pemerintahan, dalam demokrasi kritik biasa dan kita tidak bisa memuaskan semua orang. Tapi saya sebagai pengguna, saya user, saya merasa menteri-menteri saya bekerja dengan baik. Dalam kesempatan itu, Prabowo juga mengapresiasi kinerja menterinya yang berhasil melakukan sejumlah pencapaian, salah satunya terkait penghematan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Sebuah jembatan ambruk, 3 truk pengangkut batu bara terjebak. Tetap di iNews Malam.